Oke, halo dulur, kembali lagi bersama Maido United, akun fans MU paling netral, menang dipuji, kalah dibully, asik. Kali ini kita sedikit membahas terkait komentar Erik ten Hag ya, setelah pertandingan melawan Arsenal di tour pramusim yang ketiga. Langsung aja aku bacakan beritanya dari manunited.com. Di sini Erik ten Hag menyampaikan beberapa poin yang perlu kita garis bawahi. Menurut saya, pertandingan ini adalah level yang sangat bagus untuk minggu ketiga pramusim dari kedua belah pihak. Tetapi di babak pertama saya pikir kami adalah tim yang lebih baik. Kami mencetak gol yang sangat bagus, umpan yang sangat bagus dari Marcus Rashford, dan kemudian Rasmus Højlund dengan pergerakan dan penyelesaian yang sangat bagus. Saya sangat senang. Kami juga menciptakan beberapa peluang bagus lainnya, dan kemudian kami kebobolan gol yang offside. Dalam situasi seperti itu, dia sangat kuat dan dia merupakan ancaman bagi setiap pertahanan. Dan dia memiliki kemampuan mencetak gol seperti itu. Selanjutnya terkait pembaruan Højlund dan Leny Yoro. Tentu saja terlalu singkat untuk mengetahui tentang cedera mereka. Dan kami harus menunggu lebih dari 24 jam, kemudian kami berharap dapat mengetahui lebih banyak. Kami sangat berhati-hati terutama dengan Leny Yoro karena ia hanya melakukan 50% dari sesi latihan. Ia harus tampil, tapi mari kita bersikap positif dan melihat apa yang terjadi. Selanjutnya terkait perubahan taktik pada babak kedua. Itu berbeda, itu adalah tim campuran dan ini adalah pertama kalinya mereka bermain bersama. Kami memiliki seorang pemain yang bermain sebagai bek sayap untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan kemudian Anda harus bermain melawan pemain Liga Primer yang berpengalaman. Itu tidak mudah. Saya pikir pada gol kedua kami sedikit mengecewakannya dan kami dapat membantunya di sana dengan memberinya sedikit lebih banyak dukungan dengan mendukung atau melindunginya. Secara keseluruhan, saya pikir tim memainkan kinerja yang baik dan kami bisa saja bermain imbang dalam pertandingan ini. Lalu selanjutnya terkait latihan penalti. Ini penting, seperti yang kita ketahui dengan semua kompetisi piala yang kita ikuti. Penalti bisa jadi penting. Saya pikir Andre Onana melakukan 2 penyelamatan yang bagus. Jadi penting untuk selalu memiliki kiper yang bagus dalam adu penalti. Ia membuktikannya sekali lagi dan saya pikir penalti-penalti itu kecuali satu semuanya bagus. Dan yang terakhir, ini adalah slot yang pendek dan kami akan segera tiba di San Diego. Jadi kami harus mempersiapkan tim. Kami harus siap dan tentu saja kami harus pulih dari ini dan kemudian bertanding lagi pada hari Kamis. Oke, itu beberapa komentar Erik ten Hag pasca pertandingan melawan Arsenal pagi ini ya teman-teman. Di sini ada beberapa poin yang sebetulnya sudah aku sampaikan juga ya di video review sebelumnya. Yang pertama mengenai Rasmus Højlund. Rasmus Højlund ini kan untuk musim ini dia mengenakan nomor punggung 9 yang mana ini adalah gol pertama dia sebagai pemain nomor 9. Dan kemampuannya dibuktikan dengan 10 menit selama pertandingan dia memberikan kontribusi 1 gol. Sebagaimana yang aku sampaikan 15 menit pertama permainan United sangat bagus, impresif, tapi setelah itu, setelah keluarnya Rasmus Højlund, tempo permainan langsung berubah, lebih melambat, secara possession sudah kalah dan akhirnya kebobolan dengan Gabriel Jesus seperti itu. Lalu yang kedua, ini juga sama tadi aku sudah sampaikan terkait cedera Højlund dan Yoro ini. Ini kan sangat mengkhawatirkan juga ya, mengingat 2 pemain ini adalah pemain muda potensial Manchester United yang akan diproyeksikan untuk jangka panjang seperti itu. Apalagi ini masih pramusim. Bahkan Leny Yoro baru 1 minggu sebagai Manchester United gitu loh, dan dia sudah ada indikasi cedera. Ya semoga untuk 24 jam ke depan ini ada berita baik terkait 2 pemain ini. Karena di hari Kamis sudah harus menjalani laga pramusim lagi.
kalaupun tidak main paling enggak cedera yang dialami tidak parah gitu loh, tidak sampai berminggu-minggu absen. Itu kan sangat merugikan bagi klub juga ya, dua pemain muda yang potensial ini. Lalu terkait perubahan taktik di babak kedua itu menurutku sangat kelihatan sekali. Tapi kembali lagi perubahan ini digunakan sebagai latihan seluruh pemain di Manchester United, baik itu pemain senior maupun pemain muda dari akademi. Karena apa? Karena agar semua pemain ini secara menyeluruh bisa memahami ritme para klub Big Six ya, di IPL terutama, dan beradaptasi dengan tempo lawan yang sedang kita hadapi. Dan ini terbukti di babak kedua ketika semuanya lebih banyak pemain muda, ya terkecuali Jadon Sancho, Anthony, McTominay, itu pun meskipun senior tapi ya masih belum bisa memberikan kontribusi yang bagus gitu loh untuk tim. Apalagi pemain mudanya. Jadi ya wajar dengan hasil seperti ini. Menurutku selain performanya yang menurun, ya kualitas para pemainnya masih diisi sama pemain muda gitu loh. Jadi ini bukan hal yang heboh untuk dikritik, hal yang harus diajar habis-habisan, nggak perlu. Toh ini pun juga pramusim gitu loh. Untuk pertandingan kali ini pun sudah memakan 2 korban gitu loh. Rasmus Højlund dan Leny Yoro gitu loh. Jadi ya gimana ya? Itu terkait perubahan taktik di babak kedua ya. Lalu selanjutnya terkait latihan penalti. Jujur tadi setelah pertandingan 90 menit aku tidak melanjutkan nonton karena ya ada kesibukan rumah ya di hari Minggu, jadi ya tidak bisa melihat proses adu penalti dengan Arsenal. Tapi di sini dikatakan untuk Andre Onana dia ada beberapa penyelamatan yang bagus selama penalti, dan menurutku memang harusnya penalti ini menjadi unsur yang penting juga dalam sepak bola, karena mau bagaimanapun penalti ini hal yang tidak bisa diprediksi. Sekalipun ada, ini tidak bisa dihindari gitu loh. Dan peran seorang kiper itu sangat krusial dalam proses adu penalti. Jadi di sini kita bisa melihat bukan hanya pemain depan, lini pertahanan, lini tengah yang dituntut untuk berprogres, tapi kiper pun juga harus bisa meningkatkan daya refleksnya, save-nya, lalu akurasi passing-nya ketika build up dari bawah, itu juga dituntut Andre Onana. Dan penyelamatan ketika penalti ini menurutku hal yang positif ya bagi Andre Onana sendiri untuk meningkatkan kemampuan individunya seperti itu. Dan yang terakhir untuk tur pramusim yang keempat ini nanti kan akan melawan Real Betis di hari Kamis sekitar jam 9 pagi kalau nggak salah ya. Ini pun berjarak kurang dari 1 minggu, hanya sekitar 4 hari ya dari sekarang, yang mana ini membutuhkan membutuhkan persiapan juga dengan lebih cepat. Terus habis itu terkait pemposisian para pemain nanti di Real Betis ini seperti apa, mengingat kita masih belum tahu Højlund dan Leny Yoro ini seperti apa kondisinya setelah cedera hari ini. Jadi ya dan aku kurang tahu juga ya, nanti ada beberapa pemain senior yang baru datang atau tidak, aku tidak tahu. Mungkin Bruno Fernandes atau Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho sebagai main fitness lah sebelum Premier League dimulai gitu loh. Jadi kan masih ada 2 tur pramusim lagi melawan Real Betis dan Liverpool. Nah itu bisa dimaksimalkan para pemain yang baru saja menjalani liburan gitu ya, biar lebih fit kondisi fisiknya dan bisa bermain dengan matang ketika Premier League dimulai. Terlepas dari semua itu, untuk pertandingan kali ini memang ada beberapa sektor yang perlu dievaluasi tadi, dan semoga hal ini nanti bisa segera diperbaiki ketika melawan Real Betis seperti itu. Ya seharusnya kalau Real Betis
bisa lebih bagus lah secara permainan, karena ya perbedaan kualitas tim itu juga berpengaruh ya. Dan komposisi pemain yang diturunkan juga mempengaruhi seperti itu. Jadi ya kita lihat lagi nanti untuk hari Kamis nanti pertandingan melawan Real Betis nanti permainan Manchester United ini akan seperti apa gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini terkait komentar Erik ten Hag pasca pertandingan melawan Arsenal. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Salam.